Selamat siang sahabat Kata Data, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Saya Irma Asgariani akan memandu acara rangkaian Indonesia Data dan Economic Conference atau ID Kata Data 2021 Reimagining the Future of Indonesia, sesi ke-9 dengan tema Opportunities in Indonesia's Digital Economy Inclusion. Ide Kata Data merupakan event tahunan Kata Data yang akan menyuguhkan beragam diskusi inspiratif seputar data dan ekonomi secara virtual yang digelar dari tanggal 22 Maret hingga 25 Maret 2021. Acara ini disponsori oleh Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ, German International Corporation, Link aja. Dan acara ini didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partner, Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita 1, Tech Indonesia, Kompas.com, dan juga Net. Dan penyelenggaraan Ide Kata Data 2021 di hari kedua ini disponsori oleh Ventures. Tayangan ini dapat Anda saksikan via Zoom webinar, Facebook Kata Data Indonesia, Instagram Kata Data Co.id, YouTube Kata Data Indonesia, website katadata.co.id. Diskusi ini berlangsung secara bilingual, jadi silahkan bagi Anda yang ingin mendengarkan dalam bahasa Inggris untuk mengaktifkan fitur interpretation di aplikasi Zoom Anda, lalu pilih atau klik English. Dan kami akan menghadirkan Bapak Andre Sulistyo, Co-CEO Gojek Group sebagai pembicara. Namun karena kesibukan beliau tidak dapat hadir secara langsung dan kami sudah melakukan wawancara yang kami rekam beberapa waktu yang lalu. Baik sahabat Kata Data, berikut diskusi sesi 9 dengan tema Opportunities in Indonesia's Digital Economy Inclusion. Terima kasih Mas Andre sudah berkenan meluangkan waktu di acara ini. Jadi langsung saja ya Mas Andre, kita tahu di pandemi sekarang ini ekonomi digital berkembang cukup pesat Mas. Banyak startup yang mendapatkan manfaat dari situasi saat ini gitu, yang tumbuh pesat. Apalagi juga banyak pengguna telepon, internet juga yang sekarang juga mengalami pertumbuhan pesat, Mas. Nah, bagaimana dengan impact pandemi ini sendiri terhadap Gojek? Mungkin Mas Andre bisa mengelaborasi lebih jauh, Mas. Ya, pertama-tama mungkin kalau dari industri emang ini titik terangnya adalah perilaku dari konsumen dan para merchant juga sangat cepat sekali untuk embracing digital means gitu, yang tadinya transaksi atau perdagangan atau services dikonsumsi banyak offline, tapi kita lihat banyak sekali akselerasi dari penetration dari digital use cases gitu. Dan ini nggak cuma di pihak konsumen saja, tapi di pihak para merchant, para pengguna jasa, penyedia jasa, dan semua supply chain itu juga penetrasi digitalnya sangat pesat sekali. Which is a good thing, karena menurut kami sebagai perusahaan yang emang membangun infrastruktur digital, akselerasi ini akan membuat kecepatan dari inovasi dan mudah-mudahan efisiensi dan kegunaannya terhadap ekosistem konsumen dan merchant itu akan lebih cepat dan lebih baik lagi. Itu jadi generally. Tapi kalau misalnya ngomong specifically ke Gojek, kita platformnya kan sangat lebar gitu. Ada services yang berhubungan dengan transportasi. Di zaman pandemi emang sedikit terpukul, yang tadinya banyak orang memakai services kami ini ke kantor atau ke sekolah atau pergi ke sesuatu tempat, banyak kan semua work from home, school from home, dan kegiatannya di rumah. Jadi
emang sedikit terpukul. Tapi kalau di platform kami yang lain, apalagi yang berhubungan dengan pengiriman, jadi food delivery atau logistik, dan apalagi untuk pembayaran dan financial services kami sangat berkembang dengan pesat. Banyak yang konsumen yang tadinya yang belum memakai services kami akhirnya pertama kalinya terintroduce dengan layanan-layanan yang kami sediakan. Dan contoh kalau food delivery kan banyak sekali yang tadinya mungkin beli makanan ke mall gitu segala macam, tapi banyak yang berubah menjadi mengkonsumsi melalui food delivery. Grocery sendiri misalnya membeli bahan-bahan pangan segala macam itu juga sangat berkembang, jadi banyak yang masak di rumah, beli bahan bakunya melalui platform seperti kami dan e-commerce yang lain. Dan juga untuk payment, ini kan semua services sekarang konsumsinya digital. Dan kalau misalnya semuanya digital kan berarti transaksi itu tidak bisa dipertukarkan secara fisikal. Jadi peran digital payment itu sangat besar sekali untuk menjembatani transaksi digital tersebut. Jadi kami lihat growth dari transaction value dari GoPay dan mungkin pemain-pemain e-money, e-wallet yang lain juga sangat cepat sekali, apalagi yang berhubungan dengan konsumsi transaksi digital. Dan seperti semua tahu, konsumen itu yang tadinya mungkin nonton di bioskop, akhirnya subscribe ke OTT platform untuk entertainment, yang tadinya mungkin kalau lagi ada waktu luang pergi keluar untuk beraktivitas, banyak main game atau konsumsi dari platform-platform digital. Jadi tren-tren ini sangat baik sekali, dan dengan seiring itu perkembangan pembayaran, sistem pembayaran kami GoPay dan yang lain-lainnya itu sangat cepat sekali dalam pandemi ini. Kalau boleh tahu Mas Andre, seberapa besar pertumbuhan growth dari GoPay tadi yang disampaikan tadi? Kalau secara dalam digital sendiri, growth-nya lebih dari 2 kali ya, mungkin dalam tahun lalu sendiri. Tapi memang ada penurunan di pemakaian. Tadinya kan banyak yang pakai buat QR code payment di offline. Itu kan dengan jarangnya orang beraktivitas ke offline, ya itu volumenya turun. Tapi kalau secara digital lebih dari 2 kali year on year. Mas, artinya di luar GoPay juga ya, tadi dengan adanya pandemi ini memunculkan layanan-layanan baru juga di Gojek ya, grup Gojek secara umum ya, keseluruhan. Ya, jadi kami tuh jadi yang kami pikirkan sebenarnya tadinya kan contoh nih untuk merchant, kami sangat fokus sekali di merchant-merchant yang industrinya di makanan siap jadi. Cuman dengan adanya pandemi tersebut, kami lihat beberapa platform infrastruktur kami bisa membantu para merchant yang lain untuk mengakselerasi dan mengedukasi mereka supaya bisa melakukan penjualan secara online. Jadi di bisnis Gojek ada yang namanya merchant platform, ya, yang tadinya mungkin titik tumpunya ada di food merchant. Akhirnya kami meng-create feature-feature dan produk-produk baru yang lebih menyeluruh ya terhadap berbagai jenis merchant, dan tujuannya untuk membantu mereka untuk jualan digital. Contoh untuk di pembayaran kami ada launching yang namanya Sally. Sally itu adalah tools untuk para merchant UMKM untuk bisa jualan melalui social platform kayak WhatsApp atau messaging app yang lain. Tools itu membantu karena itu sudah di-linkkan dengan inventory management, sistem pembayaran, dan juga sistem pengiriman. Jadi sambil bisa chat sama consumernya, transaksi bisa difasilitasi di situ. Dan banyak jenis-jenis lain yang kami selama 1 tahun terakhir, feature-feature dan produk-produk baru yang kami keluarkan. Tapi tujuannya benar-benar nggak cuma ngeliatin sebenarnya perkembangan bisnis untuk
ngeliatin growth aja ya, tapi kami juga merasa responsible sebagai obviously salah satu platform digital terbesar di Indonesia untuk juga melihat bantuan-bantuan apa sih yang bisa dibantu terhadap ekosistem supaya mereka itu juga bisa bangkit kembali, karena kami tahu berdasarkan data yang kami lihat pas lagi pandemi itu lagi kena di bulan Maret sampai Juni Juli itu penurunannya sangat drastis, dan banyak teman-teman usaha kecil, teman-teman driver juga struggling sekali. Jadi banyak feature yang kami keluarkan sebenarnya bukannya hanya istilahnya untuk keuntungan atau growth dari platform, tapi juga untuk mendukung ekosistem kami supaya bisa terus bertahan dan berkembang. Karena at the end of the day, bisnis kami itu sebenarnya hidup matinya dari ketahanan dan perkembangan dari UMKM di Indonesia dan teman-teman mitra driver. Jadi itu sangat penting sekali. Iya, tadi Mas Andre mengatakan bahwa di Gojek pertumbuhannya berlangsung juga sangat cepat ya di tengah pandemi ini. Dan sekarang pemerintah juga sudah melakukan vaksinasi ya, dan dengan harapan bahwa kehidupan kembali akan normal seperti sebelum pandemi. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa nantinya tidak akan bisa kembali normal, dan digital akan memainkan peranan penting di sini. Nah, bagaimana Mas Andre melihat soal ini? Saya setuju sekali, meskipun ada beberapa industri digital yang growth-nya sangat pesat sekali karena kebanyakan behavior-nya itu menjadi mau nggak mau online gitu. Contoh kayak edukasi digital gitu. Mungkin kalau misalnya edukasi digital platform itu lebih sistemnya yang lebih mempersiapkan para student segala macam untuk menyiapkan ujian gitu misalnya, atau misalnya ekstrakurikuler segala macam, itu akan menjadi suatu perkembangan yang scalable dan sustainable. Tapi kalau misalnya khusus untuk menggantikan misalnya sekolah menjadi di rumah, itu kan mungkin tren-tren seperti itu akan terpengaruh lah, apalagi kalau misalnya sekolah udah mulai buka. Tapi kalau misalnya ngelihat dari keseluruhan, menurut saya ini tren yang dilakukan turun gitu, karena the benefit adalah platform digital itu juga kan nggak cuman menggantikan, tapi juga lebih memberikan value add terhadap konsumen dan para ekosistem supaya transaksi itu lebih efisien, lebih frictionless, lebih cepat, dan mungkin lebih cost efficient juga gitu. Jadi secara menurut saya itu akan terus berkembang. Tapi ada tapinya nih, karena kadang-kadang itu we take for granted black swan event seperti ini gitu. Pas ngelihat growth-nya gede, bukannya platform-platform digital ini malah investasi terus untuk memperbaiki the user journey dan product feature supaya segala kekurangannya itu bisa diperbaiki, tapi kadang-kadang malah dipakai sebagai mungkin alasan untuk misalnya grow into a new services yang mungkin tidak berhubungan dengan services mereka itu. Nah, kenapa saya memberikan statement ini? Karena menurut saya ya, kalau misalnya digital platform tapi dengan infrastruktur yang tidak value adding to the user, saya memberikan contoh ya, misalnya ada platform untuk penjualan online, misalnya either itu e-commerce atau misalnya food delivery atau misalnya apapun penjualan online. Tapi kalau misalnya cara untuk merchant register, untuk registrasi ke platform tersebut tetap menggunakan cara lama, tidak merubah bisnis modelnya itu menjadi self-serve dan investasi terhadap self-serve registration untuk mempermudah para merchant untuk bisa jualan online. Ini friksi-friksi tersebutlah yang akan menjadi hambatan supaya growth dari perkembangan platform digital ini bisa lebih cepat lagi. Jadi menurut saya itu mudah-mudahan dari semua pemain digital
juga melihat ini menjadi kesempatan untuk mempermanenkan ini growth dari digital tersebut dengan benar-benar fokus untuk memperbaiki dari infrastruktur yang ada dan memberikan nilai tambah dan frictionless experience supaya para user dan merchant itu juga merasa emang service digital itu lebih baik daripada service yang sebelum-sebelumnya. Saya mau mengklarifikasi di pernyataan dari Mas Andri tadi. Artinya yang ingin Mas Andri katakan adalah lebih baik fokus untuk memperbaiki platformnya saja supaya user journey-nya juga lebih bagus daripada melakukan ekspansi ke bisnis yang berbeda gitu ya, Mas Andri ya? Iya, kan gini. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan selalu kan dari perusahaan-perusahaan yang berbeda kan resources terbatas. Kalau misalnya fokusnya itu terus-menerus mengenai ini growth lagi bagus, jadi kita tambahin ini, tambahin itu, dan ngelihatnya cuman growth opportunity datang dari masa yang sangat masa dari pandemi ini, tapi nggak fokusnya untuk memperbaiki services dan feature mereka supaya jauh lebih scalable dan juga jauh lebih menguntungkan untuk user dan consumer. Menurut saya takutnya nanti pas pandemi ini udah selesai dan misalnya user dan merchant punya pilihan lain untuk kembali ke misalnya offline ways of doing stuff, itu nanti malah perkembangannya malah terhambat gitu, atau growth-nya malah turun karena yang dilihat adalah kalau misalnya sekarang kan jualan online kadang-kadang itu menjadi cuman satu pilihan yang mereka punya untuk bisa jualan gitu. Tapi kadang-kadang we're taking things for granted. Jadi nggak dipikirin apakah itu sustainable segala macam. Nah, dan jadi makanya tadi saya bilang mudah-mudahan semua platform juga melihat apakah journey dari para pengguna platform mereka itu sekarang itu sudah bagus gitu, dan mungkin investasi yang jauh lebih baik lagi untuk memperbaiki semua user journey tersebut. Nah, itu fokus memang penting tadi ya. Nah, kalau kita melihat dari fintech Mas Andre, tampaknya Gojek kan juga melakukan ekspansi nih dengan melakukan investasi di Bank Jago, kemudian investasi juga di Link Aja. Nah, ini konteksnya lebih ke mana nih Mas Andre? Itu mungkin juga untuk memperluas pertumbuhan sepertinya ya, dan untuk meningkatkan literasi keuangan juga gitu Mas. Nah, ini strateginya ke depan apa nih yang akan dimanfaatkan melalui akuisisi ini atau ekspansi ini untuk meningkatkan literasi keuangan Mas? Ya, jadi kalau dari mungkin corporate actions yang terjadi di Gojek selama 3 bulan terakhir, apalagi contoh yang diberikan terhadap Jago dan Link Aja, ini sebenarnya filosofinya adalah kami tuh sadar nggak bisa ngelakuin itu semua sendiri. Jadi semakin banyak bergandengan tangan lah istilahnya, gotong royong untuk apa yang bisa dibantu dari para pemain ini untuk memajukan inklusi keuangan atau digital literacy itu semakin baik gitu. Jadi bersama-sama kita bisa lebih cepat. Jadi contoh nih, kalau untuk di Jago sebenarnya kita kan di GoPay atau Gojek punya Payments and Financial Services arm, sebenarnya udah bekerja sama dengan lebih dari 20 bank. Tapi kebetulan ada kesempatan untuk investasi di digital first banking solution, dan kebetulan juga dari saya sendiri dan teman-teman di Gojek juga udah kenal dengan Pak Jerry Ang yang pemilik dan CEO-nya dari Bank Jago ini sudah cukup lama gitu. Jadi visinya selaras untuk akselerasi inclusion melalui digital first solution. Dan dari investasi dengan Jago tersebut memang banyak produk-produk yang istilahnya sangat inovatif yang akan kami perkenalkan terhadap para konsumen dan merchant di Indonesia. Tapi bukannya jadi eksklusif ya, dan bukannya juga GoPay pengen jadi bank. Sebenarnya ini cuma bentuk kerjasama aja, dan
dan kerjasama dengan bank-bank yang lain juga tetap terbuka. Dan mudah-mudahan dengan adanya inovasi-inovasi baru ini, misalnya pembukaan bank account fully digital, misalnya pembayaran langsung melalui bank account gitu misalnya, pembayaran digital. Jadi banyak sekali yang ide-ide yang inovatif, yang digital first, yang mudah-mudahan juga nanti para partner-partner bank yang lain dan financial institution juga menjadi lebih terbuka untuk berinovasi supaya kami bisa bareng-bareng gitu istilahnya untuk men-tackle suatu problem yang sangat besar. Karena kan banyak yang bilang kami pengen financial inclusion, tapi kenyataannya kan ini di mana keinginannya besar, tapi problemnya sangat besar juga gitu, dan nggak satu pemain pun yang dengan sendiri bisa mengatasi problem statement yang sangat besar ini. Di Gojek, GoPay kami nggak ngerti tuh sama sekali mengenai perbankan, jadi kami nggak pernah punya mimpi untuk menjadi bank sendiri gitu, karena risk management, compliance segala macam kan itu sangat tinggi sekali kan requirement-nya, dan itu something yang para pemain yang sudah ada mungkin lebih baik untuk menangani itu. Tapi kalau kerjasamanya dibangun terus dan semua rame-rame memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini bersama-sama, menurut saya akan lebih cepat. Dan ini juga ke regulator juga, jadi nggak cuma pemain industrinya aja. Mudah-mudahan dengan lebih banyaknya pemain-pemain industri yang besar seperti perbankan turut berpartisipasi dalam cari solusi ini, regulator juga mungkin bisa lebih terbuka lagi matanya untuk memberikan peraturan-peraturan yang istilahnya lebih mengakselerasi innovation di digital gitu. Dan itu mungkin mudah-mudahan di tahun ini dan tahun yang ke depan banyak regulasi baru yang bisa mengakselerasi perkembangan financial innovation lebih cepat lagi. Oke, Mas, ini kalau kita melihat ke ini ya, lingkup yang lebih luas terkait dengan pengembangan ekonomi digital ke daerah-daerah gitu, Mas. Nah, kami kerjasama dengan East Venture melakukan riset gitu ya, mapping ekonomi digital di daerah seluruh Indonesia. Dan ini sangat terlihat, Mas, bahwa ternyata dari segi input gitu ya, maksudnya dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, terus penggunaan internet itu sebenarnya sudah cukup bagus dan berkembang pesat gitu, Mas. Tapi dari segi outputnya, dari segi impact atau pemanfaatan impactnya terhadap ekonomi digitalnya ini sendiri masih relatif terbatas gitu. Artinya masih banyak peluang-peluang besar yang bisa dimanfaatkan dari ekonomi digital ini. Nah, bagaimana Gojek melihat peluang-peluang pertumbuhan ekonomi digital ini untuk ekspansi di daerah-daerah gitu, Mas? Iya, kalau misalnya secara, jadi mungkin saya bisa bedain dari dua aspek ya. Satu itu kan yang bisnis kami yang lebih istilahnya yang basisnya logistik, seperti food delivery, groceries delivery, dan logistik itu sendiri. Ini kan kita fokusnya sangat hyper local, jadi di dalam satu kota kami bisa cover user dan demand itu di dalam kota tersebut. Nah, kalau yang untuk bagian ini, kami tuh udah penetrasi terhadap seluruh kota, mungkin tier 1, 2, 3 di Indonesia tuh udah 99%. Dan istilahnya tujuan kami untuk memajukan ekonomi di dalam area tersebut gitu. Jadi local economy di dalam kota tersebut atau di daerah tersebut itu kami pengen bantu untuk grow lebih cepat lagi. Jadi pertemuan antara demand dan supply di dalam kota tersebut kami fasilitasi dengan platform kami yang lebih basisnya lebih logistik. Dan kami lihat contoh misalnya di GoFood ya, yang food delivery. Sebenarnya pertambahan merchant baru itu
di luar Jakarta sangat pesat sekali. Karena tadi mungkin opportunity-nya terbatas, tapi sekarang itu banyak apa namanya food entrepreneur gitu yang jago masak. Dengan perkembangan solusi-solusi digital kami dan juga solusi service kami, mereka itu sekarang itu juga bisa jualan dari rumah gitu, karena kan udah nggak ada lagi perlu apa namanya store yang bisa memfasilitasi untuk konsumen untuk duduk dan makan. Jadi bisa benar-benar melakukan penjualan tapi dari rumah gitu, karena kan semua delivery kan. Dan dengan adanya GoFood, konsumen juga apa namanya kan lebih banyak lagi yang pindah untuk mengkonsumsi makanan melalui food delivery. Jadi demand-nya sangat besar dan opportunity-nya untuk para food entrepreneur ini juga menjadi besar gitu. Kami juga recently tahun lalu memulai yang namanya dapur bersama. Jadi istilahnya tuh kayak dapur bersama gitu. Jadi kami menyediakan infrastruktur supaya para food entrepreneur ini bisa masak di situ, dan ini juga untuk delivery only. Dan ini kami lihat perkembangan dan pertumbuhan terhadap local economy itu sangat cepat sekali. Kami juga dari service logistik juga sangat membantu para e-commerce platform yang ingin delivery di kota-kota yang di luar, mungkin kota-kota besar juga. Jadi services dari GoSend kami dipakai oleh platform-platform e-commerce untuk mengantarkan barang ke consumer. Jadi itu juga memfasilitasi itu. Nah itu satu aspek. Aspek yang kedua kan untuk payments. Kalau payments itu nggak ada boundary kan, karena payments itu kan semua istilahnya digital. Jadi kami juga dengan sistem pembayaran kami, merchant mau di kota apa, konsumen mau di kota lain, itu transaksi bisa kejadian. Kalau misalnya itu physical good, dan obviously logistik kami mendukung pengiriman barang tersebut terhadap ke rumahnya konsumen di kota yang lain tersebut. Tapi kalau itu service-nya digital, berarti semua bisa dikonsumsi tanpa ada batas gitu. Jadi untuk payment apa namanya semua menjadi boundaryless gitu. Jadi semua baik itu konsumen atau supplier di kota-kota di luar di Jakarta atau kota-kota besar itu bisa menikmati demand yang terkumpul, dan itu membantu mereka untuk juga growth their apa namanya services di dalam, terutama di dalam masa pandemi, dan hopefully bisa lebih sustainable di skala yang lebih besar lagi gitu dalam tahun-tahun mendatang. Mas Andre, mengenai kan selain di Indonesia, Gojek juga melakukan ekspansi ke negara-negara lain ya, ke Asia Tenggara khususnya. Nah, tentang ekspansi Gojek ini ke negara-negara lain seperti apa Mas Andre perkembangannya, dan apakah akan terus diperluas? Kalau untuk satu tahun terakhir kan kebetulan COVID itu kan impact-nya di masing-masing negara berbeda ya. Jadi mungkin ada beberapa negara yang kami sudah beroperasi yang penanganan penanganan COVID infection itu lebih baik, lebih cepat. Mungkin di Singapura salah satu contohnya. Jadi untuk bisnis-bisnis kami yang ada di Singapura yang seperti transportasi sudah melihat perkembangan yang lebih cepat gitu, atau pemulihan yang lebih cepat terhadap pre and post pandemic. Tapi di beberapa negara lain mungkin sifatnya beda-beda lah impact-nya. Kalau misalnya secara perkembangan ke depannya, nomor satu tuh kami mungkin tahun lalu kalau Mas lihat kita announce penggabungan semua app itu balik ke namanya yang ke Gojek lagi. Zaman dulu kan kita punya app terpisah, ada yang di Thailand brandnya Get, di Vietnam kita waktu itu launch dengan GoViet, tapi sekitar di tahun lalu tuh kami kembalikan itu semua menjadi satu app Gojek. Kenapa kita melakukan itu? Karena waktu itu
platform yang dibikin itu emang sengaja kami pisah di masing-masing satu negara. Tapi unfortunately secara skalabilitas dan inovasi sendiri, feature-feature yang kami misalnya bangun di Indonesia untuk bisa di-migrate ke negara-negara tersebut lebih banyak friksi karena itu platformnya terpisah-terpisah. Tapi dengan adanya penggabungan ini, seluruh features yang kami bangun bisa diaplikasikan di negara-negara lain kalau itu sesuai dengan negara tersebut. Jadi secara inovasi jauh lebih cepat, dan dengan ini kami juga yakin sekali bahwa service quality dan pelayanan terhadap user dan ekosistem juga akan menjadi lebih baik. Dan itu sih ininya Pak, investment kami di 1 tahun terakhir. Kalau untuk perkembangan ke negara baru mungkin tetap menjadi aspirasi dari kami sendiri, tapi mungkin kami melihat kesempatannya dipelajari satu persatu karena kebetulan gara-gara COVID juga kan untuk ekspansi ke negara itu akan menjadi lebih sulit karena kan banyak operational things yang harus disiapkan setiap kali kami harus ekspansi ke negara baru segala macam. Jadi mungkin untuk dalam masa pandemi ini tujuan kami untuk memperkuat service dan layanan quality yang kami ada di negara-negara tersebut, termasuk Indonesia juga. Tapi mungkin kalau setelah pandemi mungkin akan kami lihat lagi untuk growth opportunity di negara-negara baru di Asia Tenggara. Mas Andre, ya kalau kita melihat Gojek ya, mungkin 10 tahun lalu kan berawal dari ya ojek gitu ya, ride hailing gitu. Terus sekarang kemudian berkembang menjadi super app di mana semua orang bisa melakukan aktivitasnya di aplikasi Gojek. Nah ini apakah memang dulu ketika pertama kali ini diperkenalkan itu, apakah terbayang memang akan sebesar ini ekosistem Gojek itu, Mas Andre? Jujur enggak sih, Mas. 3 bulan setelah launch aja, waktu itu juga udah kaget gitu, apalagi sekarang ya. Kenapa yang 3 bulan itu, saya masih ingat waktu itu sama Nadiem sama Kevin, Mas Menteri dan Kevin, nggak boleh pakai nama lagi sekarang. Itu waktu itu kan awalnya mungkin yang kami lebih lihat sebagai opportunity yang besar tuh untuk logistik pas kita launch Gojek. Tapi ternyata transportasi ojek online aja juga berkembang sangat pesat sekali waktu itu. Terus waktu itu nggak kebayang tuh bisa launch GoFood, food delivery. Dan nggak ada bayangan untuk launch payment sama sekali. Jadi semua ini terjadi mungkin dengan spirit bahwa kami itu semua sangat suka sekali untuk mengatasi problem gitu. Jadi kalau ada problem sesuatu, misalnya waktu itu kita lihat di bisnis transportasi dan logistik kami waktu itu awal-awal, itu pembayaran kalau misalnya masih harus tukar uang, masih ada kembalian gitu, itu sangat menghambat sekali user experience yang sangat baik. Makanya waktu itu tiba-tiba kita punya ide, udah kita harus launch digital wallet gitu, makanya GoPay kejadian. Jadi mungkin istilahnya karena kita senang sekali problem solving, jadi banyak tambahan service yang menjadi sangat besar sekali di Gojek sekarang gitu. Jadi ya nggak pernah kebayang sih Mas, apalagi sekarang ya, nggak cuman kita bisnisnya kan nggak cuman transportasi, logistik dan delivery doang, tapi di payment sama financial services ini kan menjadi area di mana kami menginvestasikan resources kami dalam teknologi gitu dan produk lebih besar lagi, karena memang kesempatan ini yang tadi balik lagi dari yang apa Mas bilang mengenai inklusi keuangan, itu sangat besar sekali dan kami kira dengan perkembangan platform kami dan juga tingginya sudah penetrasi dari user dan merchant menggunakan platform digital, disinilah waktu di mana financial services dan
layanan-layanan inklusi keuangan ini akan sangat mendukung dan membantu sekali perkembangan digital juga gitu. Nggak cuma juga memfasilitasi inklusi keuangan, tapi juga membantu akselerasi dari lebih cepat lagi digital penetration juga gitu. Jadi kami sekarang itu spend a lot of resources untuk inovasi yang lebih dalam lagi lah untuk payments and financial services. Anda tadi juga menyebutkan soal OTT ya, dan kemudian ya ada berbagai corporate action di sektor finansial juga. Apakah itu juga, tadi Anda sudah menyebutkan tentang yang financial literasinya, tapi apakah itu juga akan jadi fokus Gojek ke depan? Ya Gojek punya GoPlay ya kira-kira gitu ya. Apakah itu juga akan jadi fokus seperti apa sih Mas? Mungkin singkatnya seperti apa sih ya? Bayangan Anda Gojek ke depan ini akan jadi apa sih? Gitu. Kalau misalnya di bidang entertainment ya, OTT segala, waktu itu tuh yang kami lakukan adalah balik lagi ya, kita sadar bahwa Gojek itu nggak ngerti apa-apa mengenai media business. Jadi emang kita waktu itu create GoPlay, tapi tahun lalu yang seperti yang sudah diberitakan juga, kami mencari partner yang ngerti dalam industri media dan entertainment menjadi partner kami untuk mengembangkan bisnis tersebut. Jadi kalau dibilang apakah bisnis media entertainment itu core buat Gojek, jawabannya enggak. Tapi memang menjadi suatu bagian penting dalam ekosistem yang lebih besar gitu. Dan kami bisnis model yang kami akhirnya decide on adalah untuk partnership dengan orang-orang yang lebih ngerti dan yang punya pengalaman untuk mengembangkan bisnis tersebut. Jadi kalau dibalik lagi ditanya Gojek itu apa, sebenarnya balik lagi mission kami kan to remove life's daily friction. Jadi kalau life's daily friction itu kan sangat transactional base. Jadi semua yang kebutuhan dari konsumen sehari-hari yang kami bisa pertemukan dengan merchant atau driver di ekosistem kami itu menjadi titik tumpu dari bisnis kami ke depannya. Dan juga dari situ kan to remove friction, payment dan financial services sangat penting sekali karena kan seperti yang tadi saya udah ceritain, kalau pembayarannya masih banyak friction dengan adanya pertukaran cash segala macam, frictionless experience itu tidak akan kejadian. Jadi makanya sebenarnya kalau ditanya bisnis Gojek itu apa, ya satu kita move people, dua kita move things kayak makanan, kayak barang, dan yang terakhir move money gitu, digital payment. Itu simplified versionnya seperti itu, dan itulah yang menjadi fokus dari bisnis kami bertahun-tahun ke depan. Ya, artinya kalau dulu pengantaran, kemudian sekarang super apps, jadi bayangan Mas Andre dalam 10 atau 20 tahun ke depan ini Gojek ini akan seperti apa nih? Termasuk mungkin kontribusinya buat ekonomi Indonesia, apalagi kan nanti mungkin misalnya ada merger dengan yang lain gitu kan, mungkin akan jauh lebih besar tuh. Kalau secara bisnis tadi kan saya udah share. Jadi benar-benar bisnisnya move people, move things, and move money. Dan mungkin itu bakal konsisten dan kan konsep super app itu kan interpretasinya bisa macam-macam, Mas. Kadang-kadang tuh bayangannya orang-orang tuh super app mesti punya 100 services dalam satu app. Tapi kenyataannya kan di konsumen sendiri, mungkin Mas sendiri kalau misalnya mau transaksi A pakai app A gitu, kalau misalnya mau nonton film pakai app B, mau pembayaran pakai app C gitu, mau apa yang lain, udah behavior-nya udah ter-establish bahwa setiap platform itu kegunaannya sangat spesifik ya. Jadi kalau untuk di Gojek yang kami mau adalah kalau misalnya user itu mau pergi kemana,
mau beli barang atau beli makanan yang mau diantar dan juga mau melakukan pembayaran dan financial product yang lain itu perginya ke Gojek. Kalau secara kontribusi terhadap ekonomi digital, ya harapan saya sih mudah-mudahan kami selalu menjadi salah satu kontributor terbesar gitu, karena kebetulan sangat fortunate sekali bahwa kita bisa berkembang secepat ini, dan mudah-mudahan dengan kualitas dari SDM yang kami sudah bangun selama ini ya, termasuk yang di dalam Indonesia dan di luar juga, itu juga bisa menkontribusikan terhadap inovasi baru itu lebih cepat dan juga melahirkan banyak entrepreneur yang baru yang mungkin yang nantinya beberapa lulusan dari Gojek itu bisa jadi CEO dan founder dari startup yang inovatif yang lebih baik lagi gitu. Jadi mudah-mudahan nggak berhenti di sini gitu. Jadi network effect-nya itu sangat besar sekali, bukannya hanya dari produk, tapi juga dari sumber daya manusia yang kami hasilkan dengan platform yang kami bangun dan organisasi yang kami bangun selama ini. Dan juga kita kan selalu melihat benchmarking ke negara-negara lain. Kalau dilihat dari negara berkembang yang lain seperti China dan India kan akselerasi dari digital economy itu sangat cepat sekali. Dan mudah-mudahan menurut saya tuh Indonesia punya opportunity untuk penetrasinya jauh lebih cepat dibandingkan sejarah dari para negara tersebut itu untuk mendigitalisasikan ekonomi mereka. Kenapa saya bilang gini? Karena orang Indonesia itu banyak yang baru 10 tahun terakhir terintroduce terhadap internet melalui smartphone. Jadi digital penetration itu istilahnya itu kita leapfrogging gitu, yang tadinya negara-negara lain mesti melalui semua tuh dari web, dari desktop, terus baru ke mobile, tapi Indonesia tuh langsung loncat gitu. Dan orang Indonesia kan paling seneng tuh konsumsi app di social media segala macam, dan engagement mereka kan sangat tinggi sekali. Dan jadi menurut saya secara opportunity untuk digitalisasi ekonomi itu di Indonesia bahkan jauh lebih cepat, dan mudah-mudahan Gojek akan menjadi salah satu yang bisa memberikan kontribusi yang sangat besar sekali untuk akselerasi digital tersebut dan juga untuk mendukung ekosistem gitu. Jadi para merchant, UMKM, para mitra driver kami dan juga user itu bisa kami bantu supaya akselerasi itu bisa kejadian dalam waktu cepat. Baik, Mas Andre, terima kasih atas insight yang sudah diberikan, Mas Andre, selama kurang lebih 30 menit ini. Sukses terus buat Mas Andre dan Gojek. Sahabat Kata Data, dengan demikian berakhir sudah perbincangan kita untuk sesi kali ini di Indonesia Data dan Ekonomi 2021. Saya Ade Wahyudi dan juga Heri Susanto undur diri. Kita jumpa lagi di sesi selanjutnya. Salam kalau bicara pakai data. Baik, itu tadi sahabat Kata Data wawancara dengan Bapak Andre Sulistyo, Co-CEO Gojek Group di sesi ke-9 Kata Data ID 2021 siang ini. ID Kata Data merupakan event tahunan Kata Data yang akan menyuguhkan beragam diskusi inspiratif seputar data dan ekonomi. Secara virtual digelar dari tanggal 22 Maret hingga 25 Maret 2021. Acara ini disponsori oleh East Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ, German International Corporation, Link Aja. Dan acara ini didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partner, Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita 1, Tech in Asia, Kompas.com, dan juga Net. Dan penyelenggaraan ID Kata Data 2021 di hari kedua ini disponsori oleh East Ventures.
Baik sahabat Kata Data, saya Irma Asgaryani serta seluruh tim yang bertugas undur diri sejenak dan jangan lupa untuk saksikan Kata Data ID 2021 sesi ke-10 pukul 13 waktu Indonesia Barat siang ini dengan tema COVID-19 and the Rise of Health Tech. Dan ingat untuk terus mematuhi protokol kesehatan 3M dimanapun Anda berada selama masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih dan sampai jumpa.